Nah, ini udah saya pilihin beberapa buku yang paling menarik. Yang pertama adalah ini. Halo semuanya, saya Fajrul. Jadi di Ditek itu selain kita ngerjain berbagai project, di sini kita juga harus selalu belajar setiap hari. Maksudnya gini, misal kita ada suatu project baru dan di situ ada beberapa hal yang kita masih belum tahu, jadi di situ kita harus belajar. Atau sesimpel misal kita pengen meningkatkan pemahaman atau pengen performa yang lebih tinggi lagi, di situ kita juga harus belajar. Belajarnya bisa lewat beberapa platform. Yang pertama bisa lewat pengalaman langsung, terjun di lapangan. Terus yang kedua bisa lewat internet, cari-cari info gitu. Atau yang ketiga yang nggak kalah penting yaitu belajar lewat buku. Nah, di video ini nanti saya bakal nunjukin beberapa buku yang ada di markasnya Ditek. Buku-buku yang menarik nanti yang saya bahas yang mungkin juga bisa jadi rekomendasi bacaan buat teman-teman semua. Nah, tanpa panjang lebar lagi, yuk kita lihat buku-bukunya. Oke, nah ini adalah mini library-nya Ditek. Jadi di sini ada berbagai macam buku, mulai dari tentang engineering, terus ada juga yang tentang programming. Di sini ada juga, atau yang sifatnya hiburan juga ada, novel dan lain-lain. Nah, di sini nanti saya akan milih beberapa buku yang kiranya paling menarik untuk dibahas lebih lanjut. Nah, ini udah saya pilihin beberapa buku yang paling menarik. Yang pertama adalah ini. Shiklee Mechanical Engineering Design. Nah, ini adalah buku yang istilahnya jadi buku wajib dari tim engineeringnya Ditek. Di buku ini dibahas secara lengkap, secara fundamental juga, mulai dari filosofinya engineering itu kayak gimana, sikapnya seorang engineer itu harus bagaimana, sampai juga hal-hal teknis yang harus diketahui oleh engineer, terutama seorang desain engineer. Hal teknis yang dibahas di buku ini lengkap banget, jadi mulai dari dasar fisika sebagai fondasi engineering itu ada di sini. Terus juga termasuk soal standar-standar di engineering, gimana cara bikin gambar teknik yang bagus, juga cara manufacturing dan lain sebagainya. Pokoknya ini adalah buku saku wajib untuk anak-anak Ditek. Nah, mungkin untuk teman-teman yang pengen belajar engineering, bisa coba baca buku ini. Terus yang kedua, kita ada buku berjudul The Fourth Industrial Revolution. Buku ini membahas revolusi industri 4.0 secara lengkap, mulai dari sejarahnya gimana, istilah itu munculnya gimana, terus juga sebenarnya yang akan dicapai dari revolusi industri itu seperti apa. Nah, mungkin salah satu hal yang jarang dipahami oleh orang, biasanya kalau ngomong revolusi industri 4.0, kita ngomong tentang alat-alat canggih, otomatisasi yang kemudian menghilangkan peran manusia, kayak gitu. Nah, tapi sebenarnya ada hal fundamental yang dipahami secara keliru dari hal itu. Jadi, buku ini juga membahas bahwa revolusi industri itu nanti juga akan punya efek tentang bagaimana industri ini nanti di masa depan juga akan berpengaruh terhadap rasa kemanusiaan, gimana konektivitas antara teknologi dan manusia, dan lain sebagainya. Dibandingkan dengan buku Shiklee tadi, Shiklee Mechanical Engineering Design, buku ini cenderung lebih nyaman dibaca karena istilahnya kalau Shiklee ini tadi kan emang benar-benar textbook kan, sementara kalau di sini ada story-nya gitu yang disampaikan, jadi lebih menarik, tapi ya tetap agak berat karena ini buku isinya data fakta gitu, karena emang ini buku non-fiksi. Terus yang ketiga, kita ada buku yang menarik berbahasa Indonesia dari Pak Hendry Satriago. Nah, ini adalah salah satu buku yang istilahnya jadi inspirasi gitu untuk teman-teman di Ditek Engineering. Pak Hendry Satriago ini adalah CEO dari General Electric Indonesia. Buku ini mulanya disarikan dari tweet dari Pak Hendry Satriago di Twitter. Terus diolah, disatukan dalam bentuk buku yang lebih story-nya lebih
bagus lagi. Buku ini secara umum membahas dua hal. Yang pertama adalah pembelajaran dari Pak Hendri Satriago setelah apa ya istilahnya, lebih dari 20 tahun memimpin perusahaan multinasional General Electric Indonesia. Juga terkait dengan lika-likunya, terus juga terkait praktik kepemimpinan dan manajemen yang telah banyak beliau pelajari selama ini. Dan di sini bukunya disampaikan secara menarik, secara inspiratif juga. Dibaca untuk belajar pun enak, dibaca untuk sebagai inspirasi, motivasi itu pun juga sangat mantap lah. Ini yang saya bawa ini adalah buku sharing kedua. Jadi sebenarnya buku sharing ini ada buku ke-1, buku kedua, dan sepertinya juga nanti ada buku ketiganya juga dalam waktu dekat. Nah, untuk buku ke-1-nya ini mungkin lagi dibawa anak-anak di teks, tadi tak cari nggak ada. Nah, jadi secara umum dari buku-buku yang ada di Ditek ini ada 3 buku yang paling menarik yang kami rekomendasikan untuk dibaca. Pertama ini tadi, Shigley, Mechanical Engineering Design. Terus bahas tentang The Fourth Industrial Revolution. Terus juga yang ketiga, sharing ini. Selain 3 buku ini tadi yang paling menarik, sebenarnya di sini juga ada banyak buku-buku lain sesuai dengan bidang-bidang yang ada di Ditek. Apakah itu software engineering, terus apa finance, media, dan lain sebagainya. Nah, salah satu buku yang menarik ini adalah buku ini. Ini adalah bukunya, sebenarnya ini bukunya Mas Ito, software engineer di Ditek. Judulnya Learn Python the Hard Way. Nah, menariknya gini. Biasanya kalau kita baca-baca buku gitu kan banyak yang istilahnya jualannya itu dengan istilah programming for dummies atau pengantar programming atau cara mudah programming dan lain sebagainya. Nah, tapi buku ini justru berjudul gimana cara susah untuk belajar Python. Jadi buku ini nggak cuman sekedar ngajarin gimana caranya sekedar nulis kode yang dirun langsung jalan, nggak gitu. Tapi benar-benar menjelaskan dari fundamental sampai ke akar-akarnya. Gimana programming, gimana bahasa pemrograman Python ini dilakukan. Makanya kalau bisa belajar dengan cara susah ini, nanti berbagai problem yang ada jadi lebih mudah. Terus juga ada juga buku lain. Ini buku biografi Steve Jobs. Judulnya adalah How to Think Like Steve Jobs. Nah, buku ini menarik karena Steve Jobs ini adalah salah satu role model yang ada di sini, terutama di bagian gimana dia berpikir secara inovatif, gimana dia membuat desain yang benar-benar bagus yang berdampak sampai sekarang. Sebenarnya ada juga selain buku biografi Steve Jobs ini, ada juga buku biografi dari Elon Musk. Tapi tadi saya cari nggak ada karena masih dipinjam sama anak Ditek yang lain gitu. Terus ada juga buku-buku lain. Ini buku bacaan ringan sih, buku yang cukup menarik juga dari Malcolm Gladwell. Ini bisa jadi bacaan pendamping yang buat seru-seruan atau juga buat inspirasi juga bisa, karena ini isi bukunya ditulis secara saintifik istilahnya, berdasarkan data dan penelitian yang ada. Misal kayak Outliers ini, dia membahas sosok-sosok orang sukses atau ilmuwan yang jenius gitu. Itu sebenarnya mereka gimana sih kok bisa mencapai titik itu, proses belajarnya itu seperti apa dari awal sampai mencapai titik itu. Terus tentang ini David and Goliath, ini menjelaskan tentang gimana seorang underdog. Maksudnya underdog itu yang istilahnya orang yang nggak terlalu diunggulkan, tapi ternyata malah bisa menjuarai suatu perlombaan dan lain sebagainya gitu. Mungkin itu aja untuk pembahasan video kali ini. Next time akan kami bahas, mungkin ada buku-buku menarik lain yang datang karena di sini kita itu punya semacam program gitu. Setiap bulan kita beli beberapa buku baru untuk dibaca dan jadi referensi baru untuk kita. Mungkin teman-teman punya rekomendasi buku lain, boleh juga disampaikan di komentar biar nanti teman-teman yang baca juga bisa cari tahu gitu. Biar memperkaya referensi dan literasi kita semua. Oke, terima kasih. Demikian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.